Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Mei 2023 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land bulan Desember 2023. Sekaligus anniversary Fresh Juice ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour bersama Fresh Juice. Dan peserta hanya terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WA dengan klik bit.ly/FJ Holy Land 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya hari ini lewat Fresh Juice hari ini ya. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oke? Mari kita baca bacaan Injil yang diberikan gereja pada kita dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Anda menjadi Katolik? Kalau saya, karena saya dulu bersekolah di sekolah Katolik. Dan orang tua saya yang bukan Katolik nih ya, dengan senang hati mendorong saya menjadi Katolik. Karena katanya kalau jadi Katolik bisa dapat diskon uang sekolah. Jadi saya Katolik diskonan ya gitu ya. Nah, sebagian besar kita mungkin jadi Katolik karena memang terlahir di keluarga Katolik atau besar di lingkungan Katolik, gitu ya. Itu namanya iman kita ini iman bawaan, iman yang numpang sama orang tua kita. Atau mungkin seperti saya, karena pengaruh lingkungan. Ya, saya bersekolah di sekolah Katolik, ya kemudian wajar ya sebagai anak kecil saya tertarik ikut katekumen ya, kemudian dibaptis. Nah, dalam perjalanan hidup kita teman-teman, iman bawaan ini harus menjadi iman dewasa. Iman itu harus berubah menjadi iman pribadi kita. Tidak boleh lagi jadi numpang sama orang tua kita.
Ya, kita harus jadi Katolik karena kita sudah memilih tetap Katolik, karena kita percaya pada apa yang Yesus ajarkan. Karena kita komit mengikuti Yesus dalam hidup kita. Karena kita mau hidup sesuai ajaran Yesus. Itu iman yang dewasa. Seringkali perjalanan iman bawaan ini menjadi iman dewasa ini terjadi melalui krisis iman. Krisis iman itu bagus menurut saya. Krisis iman membuat kita bertanya, apakah saya sungguh percaya? Apakah apa yang saya alami sehingga saya percaya? Apa pengalaman saya? Ya, mereka yang berhasil melalui krisis iman itu keluar dengan iman yang lebih dewasa, lebih tangguh, iman yang pribadi, iman yang personal. Mungkin saja kita mengalami krisis iman hari ini. Bagaimana kita melewatinya? Jangan lari dari kegalauan ini, tapi hadapi. Coba membaca buku-buku rohani. Bicara dengan orang yang Anda anggap lebih dewasa rohani. Beri waktu untuk doa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya yakin sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja mendewasakan kita saat kita melalui krisis iman itu. Teman-teman, coba renungkan hari ini. Mengapa Anda menjadi Katolik? Mengapa Anda hari ini seorang Katolik? Apakah karena terlahir Katolik atau karena ada alasan lain yang lebih kuat? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau memanggil kami untuk mengikuti Yesus Putramu. Bantulah kami untuk mempunyai iman yang dewasa, iman yang teguh, iman yang personal. Aku berdoa buat saudara-saudariku yang saat ini mungkin mengalami pergumulan melalui krisis iman. Aku percaya ini adalah undangan darimu agar semakin dewasa dalam iman. Bantulah mereka, bimbinglah mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar mereka semakin dekat dengan Yesus dan semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng dari Bali. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Mei 2023. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.